Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zulkarnain El-Maduri, ini kembali ingin mengangkat permasalahan Gus Miftah, yaitu persoalan wayang, persoalan masa lalu yang diungkit-ungkit kembali oleh Gus Miftah sebagai bentuk pembelaan kepada jemaahnya dengan menyatakan bahwa pikirannya Khalid Basalamah itu salah. Ini orang yang mengklaim paling benar, yang punya surga, namanya Gus Miftah. Jadi mau kunci surga, ya. Memang kelompok sebelah ini tidak sadar-sadar gitu. Terkadang kalau suruh menuduh orang lain sebagai merasa yang paling benar, ternyata dirinya juga merasa paling benar. Nah, kita tahu dulu ada kasus wayang antara Khalid Basalamah dengan Gus Miftah. Kemudian Khalid Basalamah, Gus Miftah ini kuar-kuar, ya. Kuar-kuar, bahkan ucapannya itu tidak menyenangkan, seperti layaknya bukan seorang ustadz tapi lebih mirip preman, ya. Ucapannya itu tidak terdidik sama sekali. Kalau kita lihat dari videonya yang pernah saya tanggapi juga dahulu kala berkaitan dengan wayang, padahal wayang ini dari awal sudah menjadi ikhtilaf di kalangan Wali Songo sendiri. Ada yang mengharamkan wayang gitu, tapi masih merasa benar bahwa pernyataan Khalid Basalamah itu salah, gitu. Ini orang yang tidak mau benar namanya. Orang yang merasa dirinya paling benar, ya seperti ini. Seperti Gus Miftah maksudnya. Nah, mari kita dengar ucapan klaimnya dia seperti apa. Saya kamu delala ditakdir kali Gusti Allah. Tenda wukuf saya di Arafah itu jejer kali tendanya Ustaz Khalid Basalamah. Lamutar kowe ayo kowe. Orang semuanya karena tahu persoalan saya dengan Ustaz Khalid Basalamah, iki mesti tarung. Wukuf kok gelut lah ya apa iki. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu beliau keluar dari tenda, saya lihat dari jauh, saya datangi. Saya bilang, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam. Oh, Gus Miftah, saya peluk karena saya punya prinsip, yang saya perangi itu pikirannya, yang saya perangi keilmuannya. Ketika dia mengharamkan wayang, masalah personal saya nggak ada urusan. Sikap seperti ini mahal di Indonesia Bapak Ibu, sehingga kemudian yang terjadi nopo. Itu pernyataan Gus Miftah. Yang saya perangi itu bukan personalnya. Yang saya perangi itu adalah keilmuannya, pikirannya. Jadi ada dua masalah di sini. Yang pertama, dia memerangi cara berpikir Khalid Basalamah yang menurut ukuran Gus Miftah salah. Jadi ukurannya, keilmuannya Gus Miftah sebenarnya yang tidak sampai kepada keilmuannya Khalid Basalamah. Ya, itu yang pertama. Orang seperti ini justru lebih berbahaya. Yang perlu diperangi adalah pemikiran seperti Gus Miftah. Kenapa? Orangnya itu merasa paling benar dan mengklaim pemahaman yang lain itu salah. Ini tentu yang tidak benar, saudara. Sudah saya katakan tadi, persoalan wayang ini ikhtilaf di kalangan para wali, ditantang oleh wali yang lain karena dianggap kemungkaran. Nah, kemudian dilakukan pembenaran, dan umat Islam di Indonesia itu hanya sedikit saja yang masuk Islam melalui wayang. Umumnya mereka itu masuk Islam karena pergaulan antara para saudagar Gujarat dengan kelompok yang ada di Indonesia. Karena kalau kita tahu masuknya Islam di Indonesia tidak pada zaman Wali Songo, jauh sebelum ada Wali Songo sudah ada Islam.
Nah ini lagi ya, yang mungkin perlu dipelajari oleh Gus Miftah. Jangan sok tahu menurut saya. Apalagi menjadikan pribadinya sebagai ukuran atau parameter kebenaran adalah sebuah kesalahan dalam agama. Sama misalnya seperti iblis. Ketika iblis ditanya, apa yang menyebabkan engkau tidak menyembah, tidak mau bersujud kepada Adam? Iblis tuh kemudian membangkang, ana khairum min, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Adam itu diciptakan dari tanah, aku ini diciptakan dari nar, api. Jadi klaim merasa benar gitu ya, merasa paling benar, padahal salah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang cerdas, seorang yang pandai dan paham metode dakwah itu tidak menyakiti siapa saja kalau memang benar-benar paham metode dakwah. Tapi kalau sok kampungan memahami dakwah, ya pada akhirnya salah juga mempersepsikan dakwah seperti apa. Apalagi persoalan seperti itu, sudahlah. Kalau memang mengerti agama, tidak perlu lagi tindakannya diikuti dengan gangguan. Tindakannya itu diikuti dengan kata-kata pembelaan. Sudah tidak mau ngaku salah, masih merasa benar. Ini perilaku konyol namanya. Lah kita tahu dalam sebuah ayat, qaulun ma'rufun khairun min sadaqah yatba'uha adha. Jadi ucapan yang baik, tidak menyakitkan itu jauh lebih baik daripada Anda bersikap tapi diikuti dengan gangguan. Bersikap ini bersedekah, mengeluarkan, diikuti dengan gangguan, cerewet gitu. Nah, sikap dai seperti ini adalah sikap dai yang pernah ditatar gitu ya. Seharusnya Gus Miftah itu menunjukkan iktikad baiknya, bukan mengulang sesuatu yang sudah terjadi lama. Apalagi kebenarannya, mana yang benar itu pun tidak jelas. Karena sejarah tadi menyebutkan di zamannya Wali Songo saja wayang itu ada yang mengharamkan. Dan kalau kita lihat Islam di Mekah merebak itu tidak melalui wayang. Hanya peristiwa kecil saja wayang ini gitu. Dari dakwah Wali Songo yang lainnya nggak pakai, dakwah Wali Songo yang lainnya nggak pakai wayang. Mengapa harus wayang diangkat-angkat? Siapa sebenarnya ini yang ngotot merasa benar gitu? Nah, kalau sebagai seorang muslim tidak perlu ngotot-ngototan lah. Kalau salah ya salah gitu. Jangan membela diri. Lah itu sikap yang tidak baik. Baru saja berjabat tangan di Mekah tapi mengulangi dosa lagi. Ini saja dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.